Praktikum Percobaan Fraunhofer Kelompok 8 oleh Siva Yuharyono, Tegar Pribadi, dan Gina Yuliani. Tujuan percobaan. Yang pertama, mempelajari tingkat energi diskrit pada dalam atom, kemudian menunjukkan tingkat energi eksitasi atom. Teori. Pada tahun 1914, Frank and Hertz melakukan eksperimen untuk menyelidiki tingkat energi diskrit dalam atom yang mana didasarkan pada mekanisme utama yang dapat mengeksitasi sebuah atom ke tingkat energi di atas dasar, sehingga dapat menyebabkan atom memancarkan energi. Mekanisme yang dipilih dalam eksperimen Frank and Hertz adalah teori tumbukan atom dengan partikel lain, yaitu dengan menimbulkan lucutan listrik dalam gas bertekanan rendah sehingga timbul medan listrik yang mempercepat elektron dan ion atomik sampai energi kinetiknya cukup untuk mengeksitasi atom ketika terjadi tumbukan. Pada waktu terjadinya tumbukan dengan partikel lain sebagai energi kinetik, partikel diserap oleh atom. Atom yang tereksitasi dengan cara ini akan kembali ke tingkat dasar dalam waktu rata-rata 10-8 detik dengan memancarkan satu atau lebih foton. Hasil eksperimen ini menunjukkan secara langsung bahwa tingkat energi atomik memang ada dan tingkat-tingkat ini sama dengan tingkat-tingkat yang terdapat pada spektrum garis. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai data pengamatan. Baik, langsung saja berikut ini yang merupakan tabel dari hasil data pengamatan pada praktikum Frank Hertz. Untuk yang pertama, pada saat tegangan menunjukkan 4 volt, arus yang diperoleh yaitu 2 mikroampere. Dalam kondisi tersebut, arus berada pada posisi minimum. Selanjutnya, pada saat tegangan 6 volt, arusnya yaitu 6 mikroampere. Pada saat tegangan 8 volt, arus yang diperoleh yaitu 9 mikroampere. Selanjutnya, pada saat tegangan menunjukkan 10 volt, arus yang diperoleh yaitu 16 mikroampere. Pada saat tegangan menunjukkan 12 volt, arus yang diperoleh yaitu 28 mikroampere. Selanjutnya, pada saat tegangan 14 volt, arus yang diperoleh yaitu 36 mikroampere. Kemudian pada nomor 7, pada saat tegangan menunjukkan 16 volt, arus yang diperoleh yaitu 42 mikroampere. Selanjutnya pada saat tegangan 18 volt, arus yang diperoleh yaitu 46 mikroampere. Selanjutnya pada saat tegangan menunjukkan 20 volt, arus yang diperoleh yaitu 48 mikroampere. Nah, pada kondisi tersebut arus berada pada keadaan maksimum. Selanjutnya yaitu pada saat tegangan menunjukkan 22 volt, arus yang diperoleh yaitu 38 mikroampere. Selanjutnya pada saat tegangan 24 volt, arus yang diperoleh yaitu 36 mikroampere. Nah, selanjutnya pada tabel yang kedua yang berada di sampingnya, pada nomor 12, pada saat tegangan menunjukkan 26 volt, maka arus yang dihasilkan yaitu 36 mikroampere. Pada kondisi tersebut arus berada pada kondisi minimum. Selanjutnya pada saat tegangan menunjukkan 28 volt, arus yang diperoleh yaitu 48 mikroampere. Selanjutnya pada saat tegangan 30 volt, arus yang diperoleh yaitu 66 mikroampere. Kemudian pada nomor 15, pada saat tegangan berada pada titik 32 volt, arus yang dihasilkan yaitu 74 mikroampere. Selanjutnya pada saat tegangan berada pada titik 34 volt, arus yang diperoleh yaitu 84 mikroampere. Selanjutnya yaitu ketika tegangan berada pada 36 volt, arus yang dihasilkan yaitu 86 mikroampere. Nah, pada kondisi tersebut keadaan arus berada pada posisi maksimum. Selanjutnya pada saat tegangan 38 volt, arus yang dihasilkan yaitu 78 mikroampere. Nah, selanjutnya pada nomor 19, ketika tegangan berada pada titik 40 volt,
arus yang dihasilkan yaitu 54 mikroampere. Nah, pada kondisi tersebut arus berada pada keadaan minimum. Selanjutnya, pada saat arus berada pada titik 42 volt, tegangan 42 volt, arus yang dihasilkan yaitu 60 mikroampere. Selanjutnya, pada saat tegangan berada pada 44 volt, arus yang dihasilkan yaitu 64 mikroampere. Kemudian pada saat tegangan berada pada kondisi 46 volt, arus yang dihasilkan yaitu 78 mikroampere. Kemudian yang terakhir, pada saat tegangan berada pada titik 48 volt, arus yang dihasilkan yaitu 96 mikroampere. Kemudian analisis data. Pada praktikum Fraunhofer menggunakan teori ralat lambat untuk menentukan panjang gelombang foton atau lambda. Kemudian menggunakan ralat relatif untuk mencari persentase ralat yang didapatkan. Dalam teori ralat lambat ini dapat dituliskan S lambda sama dengan akar nilai mutlak dari do lambda per do P kalikan 2/3 kalikan delta P kuadrat dikuadratkan. Kemudian didapatkan setelah memasukkan persamaan didapatkan untuk S lambdanya akar nilai mutlak dari min HC per EV kuadrat kalikan 2/3 kali setengah kali NST kemudian dikuadratkan. Untuk ralat relatifnya sama dengan S lambda per lambda dikalikan 100%. Kemudian tabel 2 analisis data. Nomor 1 untuk V-nya E1, V-nya 4 volt dan didapatkan untuk E-nya dari rumus E kecil dikalikan dengan V, didapatkan nilainya 6 kali 4 kali 10 pangkat min 19. Kemudian untuk V saat I-nya 2, V-nya 26, kemudian untuk E-nya didapatkan 4,16 kali 10 pangkat min 18. Kemudian untuk saat V saat I-3, V-nya 40 dan E-nya 6,4 dikalikan 10 pangkat min 18. Maka kita cari untuk panjang gelombangnya menggunakan rumus yang sudah disebutkan sebelumnya. Didapatkan untuk nilai lambdanya 3,1 kali 10 pangkat min 7 meter, S lambdanya kali 656 kali 10 pangkat min 8 meter. Untuk ralat relatifnya 16,7%. Jadi panjang gelombang foton pada data pertama yaitu 3,1 plus min 0,52 kalikan 10 pangkat min 7 meter dengan ralat relatif 17% dengan 2 nggak penting. Kemudian data kedua didapatkan lambdanya 4,77837 kali 10 pangkat min 8 meter dengan S lambdanya 1,2252 dikali 10 pangkat min 9 meter. Untuk ralat relatifnya 2,56%. Jadi panjang gelombang foton pada data kedua yaitu 4,78 kurang lebih 0,123 kali 10 pangkat min 8 meter dengan ralat relatif 2,56% dengan 3 angka penting. Data ketiga, lambdanya 3,1 dikalikan 10 pangkat min 8 meter, S lambdanya 5,14656 dikalikan 10 pangkat min 10 meter dengan ralat relatif 1,67%. Jadi panjang gelombang foton pada data ketiga yaitu 3,1 plus min 0,05 kali 10 pangkat min 8 meter dengan ralat relatif 1,67% dengan angka penting. Kemudian grafik hubungan V dan I didapatkan pada grafiknya membentuk kurva linier
dengan Y sama dengan 1,7554 X plus 3,5326 dengan V dalam volt dan I dalam mikroampere. Kesimpulan, pada percobaan Frank Hertz telah dipelajari tumbukan antar atom dengan partikel lain sehingga menimbulkan lucutan listrik dengan tekanan rendah dan timbullah medan listrik yang dapat mengubah laju elektron dan ion diatomik. Mempercepatnya elektron dan ion diatomik membuat energi kinetiknya cukup untuk mengeksistensi atom ketika terjadi tumbukan. Energi yang dibutuhkan untuk mengeksistensi suatu atom disebut energi eksistasi. Energi eksistasi merupakan hasil perkalian antara muatan elektron E dengan tegangan eksistasi VE sesuai persamaan berikut. EE sama dengan EFE. Perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi dapat disebut dengan tingkat eksitasi. Dari grafik hubungan antara arus katoda I dan tegangan kolektor V dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya tingkat energi yang terdapat pada puncak grafik tersebut. Selanjutnya yaitu tugas. Baik, langsung saja pada tugas nomor 1, gambarkan grafik hubungan antara V terhadap I. Nah, untuk grafik hubungan tersebut dapat dilihat pada slide yang sudah tersaji. Pada grafik tersebut menghasilkan Y sama dengan 1,7554X ditambah 3,5326 dengan nilai R kuadrat yaitu 0,7973. Selanjutnya untuk tugas nomor 2 yaitu tentukan besarnya tegangan terjadinya eksitasi atau penurunan I secara drastis, energi eksitasi dan panjang gelombang yang dihasilkan. Nah, langsung saja untuk mengetahui beberapa nilai tersebut kita dapat melihatnya pada tabel hasil analisa perhitungan yang sudah tersaji pada slide. Nah, seperti yang kita lihat pada tabel, pada saat I minimum atau VE1 berada pada tegangan 4 volt dengan nilai E 1,6 dikali 10 pangkat min 19, C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan juga H 6,626 kali 10 pangkat min 34 Cs, maka diperoleh energi eksitasi sebesar 6,4 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Kemudian untuk yang kedua yaitu pada saat 26 volt diperoleh energi eksitasi sebesar 4,16 dikali 10 pangkat min 18 Joule. Dan yang terakhir pada saat tegangan berada pada kondisi 40 volt maka diperoleh energi eksitasi sebesar 6,4 dikali 10 pangkat min 18 Joule. Selanjutnya untuk panjang gelombang yang pertama, panjang gelombang foton pada data pertama yaitu 3,1 plus minus 0,52 kali 10 pangkat min 7 meter dengan ralat relatif sebesar 17% dengan dua angka penting. Kemudian pada saat panjang gelombang foton pada data kedua yaitu 4,778 plus minus 0,123 kali 10 pangkat minus 8 meter dengan ralat relatif sebesar 2,56% dengan 3 angka penting. Selanjutnya, panjang gelombang foton pada data ketiga yaitu 3,10 plus minus 0,05 kali 10 pangkat minus 8 meter dengan ralat relatif sebesar 1,67%. Selanjutnya, untuk tugas nomor 3, jelaskan secara fisik sehingga dapat terjadi grafik hubungan IV seperti yang ditunjukkan pada percobaan Frank Hertz di atas. Nah, langsung saja. Secara fisik terjadinya grafik hubungan antara I dan V yaitu akibat penurunan arus secara drastis ketika atom dalam keadaan tereksitasi.
Nah, elektron-elektron yang dipanasi dengan filamen H bergerak dari katoda ke anoda. Dalam prosesnya, elektron-elektron tersebut melewati kisi dalam tabung hampa. Akibatnya, arus elektriknya dapat diukur melalui alat yang dipasang seri dengan plat anoda. Elektron-elektron bertumbukan dengan atom-atom suatu unsur gas atau uap dalam kisi, yang mana selanjutnya tumbukan yang terjadi adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Dengan anggapan bahwa elektron yang bertumbukan memberikan sebagian atau seluruh energinya pada atom, maka pada keadaan tertentu energi yang diberikan oleh elektron-elektron tersebut akan sama dengan energi yang dibutuhkan oleh elektron-elektron untuk menaikkan atom ke tingkat eksitasi terendahnya. Maka, atom kembali bereksitasi pada tingkat energi berikutnya yang mengakibatkan terjadi penurunan arus secara drastis. Hal tersebut dikarenakan elektron-elektron yang bergerak setelah terjadi tumbukan tersebut bergerak dengan energi rendah menuju anoda. Elektron-elektron kembali selanjutnya dipercepat dengan potensial V, yaitu dengan memutar tombol G2K atau 5 sehingga dapat kembali terjadi kenaikan arus. Begitulah seterusnya, sehingga diperoleh grafik hubungan antara I dan V sebagaimana yang sudah ada pada pembahasan sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu tugas nomor 4. Sebutkan model-model atom yang saudara ketahui dan sebutkan pula kelemahan-kelemahannya. Pada dasarnya, model-model atom yang sudah diketahui ada 4, yaitu model atom Dalton, kemudian model atom Thomson, yang ketiga yaitu model atom Rutherford, dan yang terakhir adalah model atom Bohr. Langsung saja, untuk yang pertama yaitu model atom Dalton. Menurut Dalton, atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Atom adalah suatu unsur sehingga tidak dapat menjadi atom unsur lain. Dua atom atau lebih dapat membentuk suatu unsur. Nah, atom merupakan suatu unsur yang semuanya serupa. Dalam suatu reaksi kimia, atom-atom akan terpisah, kemudian dapat bergabung lagi dengan membentuk susunan yang berbeda dari semula, serta mempunyai perbandingan tertentu mengikuti kekekalan massa yang dimiliki. Nah, kelemahan dari model atom Dalton yaitu dalam perkembangan atom ternyata atom terdiri dalam suatu struktur tertentu yang tidak dapat dijelaskan oleh Dalton, yakni tentang kelistrikan. Nah, untuk sketsa modelnya sendiri yaitu seperti sebuah bola pejal. Kedua yaitu model atom Thomson. Menurut Thomson, atom merupakan bola bermuatan positif bersama yang mengandung elektron. Nah, Thomson merupakan orang pertama yang mengusulkan struktur atom dengan keberhasilannya mencirikan elektron dan menentukan EM elektron. Struktur yang dikemukakan Thomson adalah berbentuk bola dengan diameter plus minus 1 angstrom yang bermuatan listrik positif. Dan pada tempat-tempat tertentu di dalam bola itu terdapat elektron yang sama banyaknya, seperti kismis dalam roti. Kemudian jumlah muatan positif akan sama dengan muatan negatifnya. Nah, kelemahan dari model atom Thomson yaitu tidak mampu menerangkan penyerapan elektron pada frekuensi yang sama. Kemudian yang kedua, hamburan partikel alfa yang ditembakkan pada atom dengan sudut hambur yang besar bahkan mampu membalikkan partikel tersebut, yang menunjukkan bahwa muatan positif tidak tersebar merata melainkan berkonsentrasi pada sebuah inti yang kecil pada pusat atom. Kemudian sketsa modelnya dapat dilihat pada gambar yang sudah tersaji. Muatan positif yang menyebar merata
Kemudian terdapat elektron yang juga menyebar secara merata, di mana jika diibaratkan model atom dari Thomson ini seperti roti yang diselimuti dengan kismis. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu model atom Rutherford. Nah, postulat oleh Rutherford yaitu atom terdiri dari inti atom dan elektron. Massa dan muatan positifnya terpusat pada inti atom, sedangkan elektron beredar mengelilingi inti pada kulitnya. Jumlah muatan positif sama dengan jumlah elektron. Namun, kelemahan yang ada pada model atom Rutherford yaitu yang pertama, rumus hamburan Rutherford masih merupakan hampiran karena gaya yang mempengaruhi hamburan tersebut bukan hanya dari satu inti, sehingga perhitungan jari-jari inti masih merupakan hamburan. Kemudian yang kedua, belum dapat menjelaskan kemantapan atom. Jika elektron mengorbit berputar mengelilingi inti, maka elektron harus terus-menerus meradiasikan energinya. Dikarenakan energi pada atom berkurang yang diikuti oleh jari-jari, maka akhirnya jatuh pada inti. Untuk sketsa model dari model atom Rutherford dapat dilihat pada gambar yang sudah tersaji pada slide. Kemudian yang terakhir yaitu model atom Bohr. Nah, menurut Bohr, elektron mengelilingi inti melalui lintasan yang tetap atau stasioner dan tidak mengurangi yang dimiliki oleh elektron dengan momentum sudut MVR sama dengan NH per 2pi. Kemudian elektron akan mengalami perubahan energi jika terjadi perpindahan elektron pada lintasan lain dengan menyerap energi sebesar Hv jika pindah ke lintasan yang lebih luas dan memancarkan energi Hv jika pindah ke lintasan yang lebih rendah. Nah, selanjutnya kelemahan dari model atom Bohr yaitu hanya sesuai untuk atom-atom berelektron tunggal atau disebut atom hidrogenetik yang meliputi He+, Li2+, Be2+, dan lainnya. Namun tidak untuk atom berelektron 2 atau lebih. Kemudian yang kedua yaitu tidak dapat menjelaskan spektrum atomik yang terdiri dari banyak garis spektrum. Kemudian yang ketiga yaitu tidak dapat menghitung intensitas dari garis spektrum. Nah, untuk sketsa model atom Bohr dapat dilihat pada gambar yang sudah tersaji pada slide. Baik, bagian selanjutnya adalah lampiran. Baik, langsung saja untuk yang pertama kita membahas gambar yang tengah bawah. Nah, gambar tersebut merupakan set alat percobaan pada praktikum Frank Hertz, di mana pada bagian kiri sebelah atas terdapat tabung hampa atau yang disebut dengan tabung Frank Hertz. Kemudian di sampingnya terdapat voltmeter dan di samping voltmeter terdapat ampermeter yang digunakan untuk melihat berapa nilai arus yang dihasilkan pada saat percobaan berlangsung. Kemudian di bawah voltmeter dan ampermeter juga terdapat beberapa tombol dengan fungsi-fungsi tertentu. Kemudian pada gambar 8 dan 9 terdapat dokumentasi pada saat pengambilan data.